Selamat malam anak-anak. Kita akan mengulas lagi terkait mata pelajaran yang sudah kita lewati ya di pembelajaran sebelumnya. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran mata kuliah sejarah kebudayaan Islam, mari sama-sama mengucap bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengulas tentang materi tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Peran pesantren ini tidak luput dalam keberlangsungan sejarah dalam negeri kita, negeri Indonesia, yang mana para pemimpin atau para pahlawan kita yang mana dulu adalah seorang dari pondok pesantren. Nah, poin pentingnya di sini kiai yang dulunya sebagai tokoh utama dalam agama itu berjuang penuh dalam mensukseskan dakwah Islam di Indonesia. Contoh saja yang biasa kita kenal dari Nahdlatul Ulama, contoh dari Haji Hasyim Asy'ari, yang kedua dari Muhammadiyah, Haji Ahmad Dahlan. Jadi kita bisa menentukan bahwasanya peran pesantren dalam dakwah Islam Indonesia itu merupakan faktor yang sangat penting, karena dengan adanya para tokoh muslimin dari pondok pesantren itu dapat menjadikan perkembangannya Islam di Indonesia. Terus dilanjut, peran pondok pesantren di sini dapat diartikan sebagai sebuah simbolik atau keberlangsungan terjadinya sebuah peristiwa yang sangat besar. Contoh yang bisa disebut kita Hari Santri yang pada tanggal 22 Oktober. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran itu adalah sebuah kisah. Terus peran pondok pesantren di sini dapat menjelaskan sebagai langkah-langkah awal masuknya Islam pada Indonesia. Pesantren itu juga seringkali menjadi tempat bagi diskusi dan dialog antar umat beragama. Contohnya, bagaimana seorang muslimin itu ketika memaknai hukum memakan babi itu bagaimana, hukum meminum khamr itu bagaimana. Jadi dijelaskan pondok pesantren itu merupakan tempat untuk menggali ilmu agama. Terus pesantren juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan perannya dakwah di era modern. Jadi pesantren itu juga mendominasi sebagai sebuah lembaga pendidikan yang sangat signifikan dalam menunjang para manusia. Terus pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Islam di Indonesia, seperti halnya dalam mensukseskan acara muktamar di Indonesia, contoh muktamar NU atau muktamar dari Muhammadiyah. Jadi peran pesantren ini sangat penting dan inklusif buat keberlangsungan dakwah di Indonesia. Selain dakwah, pesantren juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, dari sini masyarakat itu diberdaya dari yang maunya tidak tahu menjadi tahu dan terbiasa. Contoh, kadangkala pesantren ini dapat menjadikan sebuah tolak ukur kepada seseorang, bisa dikatakan sebuah pandai dalam agama. Contoh, ketika memang tadi seseorang itu diukur dalam tolak ukurnya keberlangsungan yang biasa menjadi kebiasaan, contoh dari sholat. Mungkin ada sebuah desa sebagai contoh yang masyarakatnya kurang dalam mumpuni sholat, maka ketika ada peran dari pondok pesantren akan menjadikan seseorang itu memperbaiki sholatnya dan akan terbiasa sholatnya. Jadi pemberdayaan masyarakat di sini dapat diartikan sebagai bentuk sukses dari adanya pondok pesantren. Nah, salah satu peran penting pesantren adalah mencetak ulama atau tokoh agama. Jadi para santri atau para pelajar itu ketika memasuki dunia pendidikan, khususnya pada lembaga pesantren, itu akan menjadikan sebuah contoh atau keberhasilan dari untuk mencetak ulama dan tokoh agama. Banyak seperti contohnya yang paling masyhur ya,
kampus kita, kampus Ui Gus Dur. Nah, kampus Ui Gus Dur ini, Gus Dur merupakan santri, yang mana santri dari Abu Ireng dan santri dari Diri. Tuh. Maka peran pesantren di sini sangat penting. Bagaimanapun dengan adanya pesantren dapat belajar secara sistematis melalui keilmuan agama. Nah, pondok pesantren itu dibina dari bentuknya. Pondok pesantren tipe A itu di mana para santri belajar di tempat tinggal atau di asrama lingkungan pondok pesantren dengan pengajaran langsung atau sistem kuartal persoalan. Jadi pertama ada sistem tipe A atau santri yang mungkin di sana. Terus kedua, pondok pesantren tipe B yaitu penyelenggaraan pengajaran secara klasikal, pengajaran oleh diri bersifat aplikasi diberikan pada waktu-waktu tertentu. Santri tinggal di asrama dengan pondok. Ya ini sudah sama santri mungkin, akan tetapi ini konteksnya jauh lebih berbeda. Yang mana dijelaskan oleh Bapak Kiai melalui media platform media sosial, contoh YouTube. Itu dapat menjadikan bagaimana seorang kiai itu bisa mengatasnamakan sebuah media sosial sebagai alat yang mendukung dalam pembelajaran. Terus ada pondok pesantren tipe C, yaitu pondok pesantren hanya merupakan asrama, sedangkan para santrinya belajar di luar atau di madrasah luar. Nah, seperti halnya contoh dalam pondok Gus Nurul Mansuriah, yaitu pondok Gus Nurul Mansuriah itu pondok pesantren yang notabene santrinya juga belajar pada madrasah luar. Nah, madrasah luar ini bisa jadi sebuah lembaga pendidikan formal, contoh SMA, SMA, terus lembaga pendidikan tinggi. Terus yang itu pondok pesantren tipe B, yaitu menyelenggarakan sistem pondok pesantren dan sekaligus sistem sekolah atau madrasah. Nah ini biasanya pondok pesantren tipe B itu biasanya pondok biasa dikenal pondok PDF atau pondok dengan pendidikan formal. Jadi pondok di lingkungan pondok nanti ada sebuah pendidikan atau sebuah lembaga pendidikan yang mana ada namanya sekolah-sekolah. Dari sekian banyak tipe pondok pesantren dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran kepada santrinya, secara garis besar dapat dikelompokkan dalam dua bentuk pesantren, yaitu pesantren salafiyah dan pesantren salafiyah. Jadi pesantren salafiyah adalah pesantren yang mana itu pengajarannya Al-Quran, ilmu agama Islam, serta kegiatan pendidikan dan pengajaran sebenarnya berlangsung pada awal pertumbuhannya. Terus kalau salafiyah itu lebih condong kepada pendidikan yang di lingkungan madrasah secara formal. Oke, kita lanjut ya ke poin B. Tokoh dan perannya pertumbuhan pesantren Indonesia. Berdirinya di Nusantara tidak terlepas dari para tokoh pendirinya. Pertama itu guru dari semua gurunya, yaitu Muhammad Khalil Bangkalan. Sayyidina Khalil, seorang ulama asli dari Bangkalan, Madura, yang lahir pada tanggal 11 Jumadil Akhir 1250 Hijriah. Jadi Kiai Haji Muhammad Khalil ini merupakan seorang guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Kiai Haji Syekhona Khalil ini sebagai perintis berdirinya pondok pesantren generasi pertama, yaitu tahun 1601 sampai 1923. Dikenal sebagai orang yang kompeten dalam ilmu fikih, tasawuf, hadis, dan hafal Al-Quran. Yang kedua itu Haji Muhammad Rafi, pendiri pesantren Authority di Sampang, Madura, dirintis oleh kemerdekaan tepatnya 1925. Jadi di Madura itu ada beberapa ulama, yang mana yang pertama itu tadi Syekhona Khalil, yang kedua Muhammad Rafi. Jadi Muhammad Rafi ini yang dulunya adalah teman akrab atau teman karib dari Syekhona Khalil. Kemudian dia itu berguru kepada pesantren Darul Hadis Malang. Kemudian beliau juga belajar bersama Kiai Syekhona Khalil ke Mekah. Pada gurunya Syekh Muhammad Yasin dan Syekh Nawali Akadan. Jadi semua guru-guru yang ada di Indonesia atau ulama-ulama di Indonesia itu awal mulanya pertama ke Syekh Nawawi Banten, terus turun ke Syekh Khalil Bangkalan, terus ke
ke Syekh Hasyim Asy'ari dan Syekh Ahmad Dahlan. Jadi seterusnya ya kalian tahu sendiri sejarahnya. Terus yang ketiga, Kiai Haji Isbat bin Kiai Ishaq, pendiri pesantren Bait Anyar. Cikal bakal berdirinya pesantren ini adalah karena obsesi Kiai Ishaq yang mulai dengan mendirikan anak keluarganya pendidikan agama. Terus Kiai Haji Sarkawi, pondok pesantren Anfiyah yang terletak di Bulu Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, pada tahun 1087. Beliau itu dikenal sebagai sosok yang alim, sederhana, sopan, tawadhu. Yang kelima itu Kiai Haji Jawari atau disebut biasa Muhammad Amin. Pendiri pesantren Al-Amin resmi berdiri pada tahun 1952, yaitu tahun setelah Indonesia merdeka, dan merupakan putra ketujuh pasangan dari Kiai Haji dari pesantren itu berdiri sejak abad ke-20, masih sampai bertahun-tahun. Terus nama-nama pondok pesantren yang berperan dalam dakwah Islam, banyak sekali. Pondok pesantren Tegalsari, Ponorogo, Alhamdulillah, pondok pesantren Stogiri, Darul Ulum Banyuanyar, Temas, pesantren Al-Huda, Buntet, Cirebon. Terus dakwah di pesantren. Nah, ini ya poin pentingnya. Dakwah di pesantren, tujuan pesantren adalah pada dasarnya sebuah lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan banyak ilmu-ilmu agama yang bertujuan membantu manusia bertakwa, mampu untuk hidup mandiri, ikhlas, dan melakukan sesuatu perbuatan berijtihad membela kebenaran Islam. Selain itu juga tujuan didirikannya pondok pesantren, tujuan khusus yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kiai yang bersangkutan, serta mengamalkan dalam masyarakat. Tujuan umumnya yaitu membimbing anak didik menjadi manusia berkepribadian Islam yang sanggup dalam ilmu agamanya. Nah, jadi dalam peran dakwah pondok pesantren untuk Islam Indonesia itu mempunyai beberapa tantangan. Yang pertama, radikalisme dan intoleransianisme, yang mana dengan adanya pondok pesantren tergantung pada masyarakatnya. Bagaimana masyarakatnya itu menolak atau tidak dengan adanya sebuah pondok pesantren. Kadang ada sebuah masyarakat yang mana masyarakat sebelumnya itu masyarakat negatif yang suka mabuk-mabukan, yang suka melakukan perjudian, maka ketika kedatangan sebuah kiai yang ingin mendirikan pondok pesantren itu tidak gampang, maka akan menyebabkan intoleransi yang mana tidak diterima dalam masyarakat. Terus sekularisme, pesantren perlu memperkuat basis keilmuan Islam agar dapat menghadapi tantangan sekularisme yang mencoba memisahkan agama dari kehidupan publik. Jadi banyaklah tantangan-tantangan yang dapat ditemukan dalam keberlangsungan menjalankan dakwah Islam melalui pesantren. Terus tantangan dalam metode dakwahnya, kita seringkali melihatlah bagaimana seorang kiai itu hampir saja kena lempar batu ataupun kena lempar apapun ketika dalam perjalanan untuk melakukan sebuah dakwah. Jadi ya bagaimanapun seorang kiai akan mendapatkan sebuah tantangan, entah itu dicela dalam masyarakat atau entah didukung, tapi seenggaknya mereka akan dikucilkan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam efektivitas pondok pesantren, pemahaman tentang agama. Yang pertama, pemahaman tentang agama ini sangat diperlukan. Bagaimanapun ketika seorang kiai atau tokoh agama menyampaikan sebuah narasi dalam lembaga pendidikan, maka harus benar dan teliti dalam menyampaikan apa yang akan disampaikan. Contoh, ketika kita membahas tentang haram dan mengenai halal dan makruh dalam bab fikih, itu dia juga harus menafsirkan tentang bab dan kaidahnya. Bagaimanapun ketika menafsirkan bab itu diharamkan, pasti harus ada kaidahnya, seperti hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Jadi ketika seorang menjelaskan adanya sebuah dalil haram, itu pasti ada sebuah sebab-sebabnya. Terus kemampuan berkomunikasi di sini bukan artian seorang tokoh agama atau dia itu menyampaikan materi dengan secara kompleks dan komprehensif,
masyarakat dengan kehidupannya. Contoh ketika masyarakatnya kehidupannya negatif, jadi kita harus menyelaraskan dengan hal-hal agama yang baik. Jadi bagaimanapun kemampuan untuk berkomunikasi ini menjadi salah satu peran penting dalam mensukseskan perannya. Terus keteladanan dan akhlak yang baik. Jadi bagaimanapun ketika kita sudah paham dalam beragama, jadi kita harus menjadi pendakwah yang akhlak yang baik dan sopan santun. Jadi kita itu tidak mendiskriminasikan seorang yang tidak tahu tentang agama menjadi tahu. Nah, sampai di sini bisa dipahami semuanya teman-teman. Kalau ada yang belum dipahami bisa ditanya ya. Untuk pertemuan minggu depan insya Allah libur, mungkin untuk PR saja ya, tugasnya nanti dikerjakan halaman 10. Jadi cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya ditutup, ayo kita membaca bacaan alhamdulillah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.